Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 111. Apakah Anda Huff Lewis? Pemimpin tim bertanya dengan tegas kepada Huff. Huff menatapnya dengan panik dan melihat ke koridor. Dia menyadari bahwa orang-orang yang dia bawa tidak terlihat dimanapun. Tak terlukiskan. Ekspresi Huff berubah mengerikan seolah-olah krisis akan menimpanya kapan saja. Saya bertanya apakah Anda Huff Lewis? Teriak petugas. Ya, jawab Huff dengan susah payah. Dia tahu jika orang-orang ini dapat muncul di depannya, maka mereka pasti sudah memiliki bukti nyata atas kejahatannya. Huff Lewis, kami memiliki cukup bukti untuk mencurigai bahwa Anda terlibat dalam penggalangan dana ilegal dan memanipulasi harga saham secara diam-diam. Ini adalah panggilan Anda. Silakan ikut dengan saya, kata petugas itu dengan suara berat. Huff menggertakkan giginya erat-erat dan menatap Jasper dengan dendam. Dia menggeram, berkata, "Apa kau mengatur semua ini?" Jasper berkata dengan acuh tak acuh, "Kau telah melanggar hukum, jadi kau yang memintanya." Huff meraung, "Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin mereka muncul tepat pada waktunya?" "Berhentilah berdalih. Kaulah yang melakukan ini." "Huff, kau masih belum menyesal bahkan ketika kematian sudah dekat. Kami tidak bekerja di bawah seseorang. Jadi tidak ada yang bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Sebenarnya, kami sudah lama memperhatikan Anda. Anda terlalu egois dan tidak memperhatikan," kata petugas itu dengan dingin. Huff tertawa gila dan berkata, "Omong kosong. Uang orang-orang itu untuk aku investasikan. Kau katakan bahwa aku memanipulasi harga saham. Jasper adalah manipulator sejati. Jika tidak, bagaimana bisa Zoni tiba-tiba anjlok?" Perjanjian investasi Lantern Capital dengan jelas menyatakan bahwa semua dana investasi tidak akan digunakan untuk spekulasi saham. Jadi itu berarti Anda telah membuat janji kepada investor Anda. Oleh karena itu, ini ilegal. Banyak orang telah melaporkan Anda. Anda hanya tidak tahu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Jasper juga memanipulasi harga saham. Jika Anda memiliki bukti, Anda dapat melaporkannya kepada kami juga. Kami pasti akan menegakkan hukum dengan tidak memihak, kata petugas itu dengan tegas. Tanyakan kepada mereka jika kau tidak percaya padaku. Semua orang di sini mendengar Jasper mengatakan itu. Setelah Huff berkata demikian, dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan lagi karena dia ingat Jasper tidak pernah mengaku memanipulasi harga saham sebelumnya. Jasper memandang Huff dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang menyaksikan ledakan terakhir dari orang gila yang histeris. "Menurutku semua orang di sini bisa menjadi saksiku. Baru saja, aku katakan menurutku Zoni memiliki harga yang cukup tinggi dan itu menipu investor saham dari uang mereka. Jadi itu sebabnya aku tidak senang dengannya. Satu-satunya hal yang aku lakukan adalah menjual sahamnya." Jasper terkekeh dan menoleh ke petugas untuk bertanya, "Apakah ini memanipulasi harga saham?" Petugas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu adalah investasi normal di pasar, jadi bukan." Huff melangkah mundur dan menatap Jasper dengan dendam kesumat di matanya. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. "Baik, hebat, trik yang bagus. Kau telah merencanakan ini dari awal sehingga aku bisa masuk ke balik jeruji besi. Sekarang, semua orang di ruangan itu mengerti. Ini memang jebakan. Namun, dapatkah dikatakan bahwa Jasper adalah orang yang memasang jebakan ini? Pada akhirnya, masalahnya ada pada Huff karena dialah yang melanggar hukum. Jika tidak, Jasper tidak akan bisa membuat para petugas itu melakukan ini bahkan jika dia mau. Karena itu, kesombongan Huff dan kesan Jasper sebagai pemuda yang berotak kosong saat itu semuanya palsu. Seluruh perkembangan ini sudah berada di genggaman Jasper. Betapa mengerikan. Orang di sebelah John yang baru saja menggoda Jasper karena tidak berpengalaman menghela napas menyesal dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. "Aku sudah hidup di bumi ini selama 40 tahun lebih tapi aku tidak menyangka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman hari ini." Pria lain menatap Jasper dan bergumam dengan tatapan rumit di matanya. John mendengus dan berkata,
Itulah mengapa kau tidak bisa hanya melihat satu sisi ketika kau melihat sesuatu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kalian semua tidak muda lagi dan kalian masih tidak tahu ini. Menghela napas menyesal dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Aku sudah hidup di bumi ini selama 40 tahun lebih tapi aku tidak menyangka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman hari ini. Pria lain menatap Jasper dan bergumam dengan tatapan rumit di matanya. John mendengus dan berkata, itulah mengapa kau tidak bisa hanya melihat satu sisi ketika kau melihat sesuatu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kalian semua tidak muda lagi dan kalian masih tidak tahu ini. Bab 112. Semua orang di meja memerah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan John. Tak satu pun dari mereka berani membantahnya. Jasper, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ketika dia memikirkan bagaimana posisinya yang tinggi dan kekayaannya yang besar akan berakhir di sini hari ini dan apa yang akan menunggunya adalah masa hukuman, Huff benar-benar kehilangan akal. Dia menerkam Jasper seperti anjing gila dan tampak seperti sangat ingin menyeret Jasper bersamanya. Namun, Jasper berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Itu karena para petugas di satu sisi yang telah menunggu dan mengincar dengan tamak langsung menjatuhkan Huff ke lantai. Bawa dia pergi. Pemimpin melambaikan tangannya. Dan dengan demikian, Huff dibawa pergi saat dia berteriak dan mengutuk terus-menerus. Saat suara Huff semakin jauh, petugas itu berjabat tangan dengan Jasper dan berkata, tidak peduli apapun yang terjadi. Terima kasih atas informasi Anda. Jika tidak kami tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Sebagai warga negara, aku harus bekerja sama dan membantu, kata Jasper sambil tersenyum. Petugas itu menunjukkan senyum di wajahnya yang tanpa ekspresi. Kemudian dia berkata dengan tegas, kami akan mendukung bisnis legal. Dan pada saat yang sama, kami juga akan memberikan lingkungan terbaik untuk kalian. Namun kami tidak akan membiarkan kegiatan ilegal berlanjut. Jasper mengangguk dan berkata, seharusnya. Aku tidak akan tinggal lama. Aku akan pergi sekarang. Setelah petugas mengatakan itu, dia mengumpulkan timnya dan pergi. Setelah mereka pergi, Jasper berbalik untuk melihat meja. Ada sekitar 8 hingga 9 orang di meja. Meskipun tuan rumah Huff tidak akan kembali lagi, tidak ada yang berani pergi sebelum Jasper mengatakan apapun. Karena itu, Jasper berjalan ke kursi yang telah diduduki Huff sebelum dia pergi di tengah kesunyian yang menyesakkan. Dia menyampirkan tangannya di belakang kursi dan mengamati wajah semua orang. Kemudian, dia tertawa kecil, apa yang kalian tunggu? Lanjutkan makan jika kalian masih lapar dan jika tidak, pergilah. Semua orang menghela napas legal setelah Jasper mengatakan itu. Lagi pula, sepertinya mereka berpihak pada Huff karena mereka duduk di sini. Meskipun mereka tidak pernah mengatakan apa-apa, kehadiran mereka sudah cukup menjadi bukti. Sekarang, Jasper telah benar-benar mengakhiri Huff dengan cepat dan efisien. Tidak ada yang yakin apakah Jasper akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Tidak ada yang menyangka, Jasper yang baru bergabung dengan rapat internal mereka beberapa bulan lalu sebagai pemula, sekarang akan menggantikan Huff sebagai tokoh dikdaya di antara mereka. Aku masih punya sesuatu untuk diurus, jadi aku harus pergi sekarang. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan berdiri sambil berkata dan tersenyum. Dengan seseorang yang memimpin, beberapa orang lagi segera mulai mengucapkan selamat tinggal juga. Namun, setelah mereka mengatakan itu, Jasper tidak mengatakan apa-apa. Karena itu mereka tidak akan berani pergi begitu saja. Sepertinya mereka cukup berhati-hati. Jasper tidak melihat mereka. Sebaliknya dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, pergi saja jika kalian masih ada yang harus dilakukan. Aku tidak sama dengan Huff. Dia ingin mengendalikan kalian. Tetapi aku tidak ingin melakukan itu. Menurutku ada banyak uang yang tak ada habisnya untuk diperoleh di dunia ini. Dan jika ada uang, kita bisa mendapatkannya bersama. Namun, Jasper menoleh untuk mengamati wajah mereka yang tersenyum. Jika ada yang berani melakukan bisnis curang, maka apa yang terjadi pada Huff tidak akan menjadi yang terburuk karena akan ada sesuatu yang lebih buruk yang akan datang. Tak satu pun dari kita ingin melihat itu terjadi, kan? Di tengah keheningan semua orang, John menyesap tehnya.
Naga tersembunyi itu akhirnya akan terbang ke langit. Bab 113 Tuan Lain. Huff tegas dan mendominasi. Jadi kami semua memiliki kesedihan yang tidak bisa kami ungkapkan. Sekarang penjahat telah mendapat hukumannya. Kami pasti akan berperilaku baik. Seseorang berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ucapannya mendapat persetujuan banyak orang. Jasper tidak ingin mempermasalahkan apakah pria ini tulus atau tidak. Kolam kota ini terlalu kecil untuk menampung pertumbuhan dan perkembangannya. Orang-orang ini akan ditakdirkan untuk hidup di dunia yang berbeda darinya di masa depan. Pergi sekarang. Jasper melambaikan tangannya dan meninggalkan ruangan bersama John. Di lobi hotel, Jasper bertanya kepada John. Apa kau perlu aku mencari seseorang untuk bertanya tentang pinjamanmu yang mengganggu? John berkata dengan cepat. Tidak perlu. Saat itu sulit karena Huff memperhatikanku. Sekarang setelah dia dikalahkan, aku memiliki peluang besar untuk lolos dari ini. Aku telah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun dan akan ada beberapa atasan yang lebih tua yang menghargaiku. Lagi pula, ini adalah jebakan. Setelah ini diselesaikan, John merasa berhutang banyak pada Jasper. Dia tidak berani mengganggu Jasper lagi. Namun, dia takut secara rahasia. Karena dia bisa merasakan dari nada bicara Jasper bahwa akan mudah baginya untuk mengurus ini. John merasa ini keterlaluan. Kapan Jasper mencapai level setinggi itu? Jasper mengangguk. Dari ingatan kehidupan masa lalunya, John berhasil menduduki posisi kedua di cabang provinsi sebelum pensiun dengan kehormatan dan kemuliaan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu dalam dirinya. Tuan Lain, aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih untuk ini. Mungkin Anda tidak membutuhkan saya lagi di masa depan. Tetapi jika Anda membutuhkannya, katakan saja kepada saya dan saya tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api untuk Anda. Kata Johan dengan tulus. Jasper menjawab, kami berada di provinsi selama ini dan memiliki banyak hal yang terjadi di kantor. Jadi Wendy tidak dapat kembali tepat waktu. Kau harus melakukan lebih banyak pekerjaan. Bagaimana kau bisa meninggalkan Wendy sendirian di kantor sementara kau kembali sendirian? Sally langsung tidak senang. Bu, saya anakmu, kata Jasper tak berdaya. Wendy lebih menyenangkan darimu. Saya ingin punya anak perempuan saat itu tetapi Lain memiliki cara berpikir egois dan bersikeras memiliki anak laki-laki, kata Sally sambil merasa sedikit menyesal. Jasper duduk di sofa dan melihat beberapa lembar kertas tisu kusut di atas meja kopi. Dia bertanya dengan heran, Bu, apakah ibu menangis? Apa yang terjadi? Sally duduk dan menghela napas. Dia berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ross Peters meninggal. Ross Peters. Siapa Ross Peters? Jasper mengerutkan kening dan mencoba mencari secara mental informasi orang ini di antara keluarga dan teman-teman yang dekat dengan keluarganya. Dia, Sally menunjuk ke televisi dan menghela napas. Dia adalah orang yang luar biasa. Ayahmu dan saya menyukai sandiwaranya. Selain sandiwara Tuan Roberts, sandiwaranya adalah yang terbaik. Aktris terkenal Nyonya Ross Peters yang dicintai semua orang meninggal pagi ini hari ini karena kanker paru-paru. Suara sedih pembawa acara terdengar dari televisi. Meskipun itu adalah saluran siaran hiburan lokal, kematian Ross sebagai artis tetap disiarkan di televisi dan ini menunjukkan betapa besar pengaruh Ross di negara ini. Misalnya, orang-orang seusia Sally mengenal aktris itu dengan senyum yang menular. Oh, dia. Jasper tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak mengerti. Orang ini sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Jadi mengapa ibunya menangis sedih atas kematiannya? Saya pikir dia satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi aktris dan bintang. Lihatlah anak-anak muda di televisi saat ini. Mereka hanya lonceng dan peluit androgini. Bagaimana mereka bisa disebut bintang? Tetap saja. Kalian anak muda sangat mencintai mereka dan menyebut diri kalian penggemar berat. Menurutku kalian harus berpikir dengan benar dengan otak kalian. Sambil mendengarkan ibunya mempertanyakan selera anak-anak, Jasper tertawa dan berkata, Bu, ibu sudah ketinggalan zaman. Tunggu saja. Dalam beberapa tahun ke depan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar androgini dan para penggemar. Ketika dia mengatakan itu,
Jasper tiba-tiba terdiam. 2 tahun kemudian, dengan perkembangan ekonomi, standar hidup setiap orang akan meningkat dan Sobeys akan menyambut boomingnya sebelum benar-benar makmur. Kemudian, menjelang akhir tahun 2020, selebriti mana saja yang memiliki banyak pengikut akan menjadi sapi perah. Selebriti yang akan menjadi terkenal pada akhir 2020 mungkin menderita dalam kemiskinan atau kesulitan sekarang. Jika dia mencoba-coba industri hiburan, dia mungkin tidak perlu melakukan apapun. Selama dia menandatanganinya dan memberi mereka beberapa sumber daya yang ditakdirkan untuk mereka dapatkan, maka dia hanya bisa duduk di rumah dan menunggu sapi perah itu menghasilkan uang untuknya. Selain itu, calon superstar Tera, Jay Chou, mungkin masih menggunakan studio rekaman orang lain untuk membuat album pertamanya. Album inilah yang meluncurkan karir musik Jay dan mendominasi industri musik pop Inggris selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, para wanita yang diidolakan para sim di masa depan Mimi Yang, Tinkerbell, dan Reba belum berhasil. Bahkan Vicky Bird baru saja memulai, dan dia jauh dari sosok perkasa di masa depan yang tidak ada yang berani mendekatinya. Orang-orang ini adalah sapi perah yang paling bersinar. Selama 10 tahun antara tahun 2000 hingga 2010, 3 industri yang akan membuat seseorang cepat kaya adalah real estate, pasar saham, dan industri hiburan. Jasper sudah memiliki rencananya untuk 2 yang pertama. Jadi sekarang, dia tidak bisa melewatkan industri hiburan. Mengapa kau tenggelam dalam pikiran? Suara Sally membangunkan Jasper dari pikirannya. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi aku melamun sebentar, jawab Jasper tanpa berpikir. Wendy sudah kembali. Jadi aku akan memanaskan sup ayam untuk menghangatkan tubuhnya. Sally bangkit dan berkata saat mendengar suara mobil di luar. Kenapa kau tidak memberitahuku ada sup ayam ketika aku kembali sekarang? Jasper menggerutu. Wanita lebih lemah. Dan kau selalu memintanya melakukan banyak hal. Jadi tentu saja, dia akan membutuhkan ini untuk memulihkan kesehatannya. Kau masih muda. Jadi mengapa kau membutuhkan sup ayam? Sally berkata tanpa berbalik. Kemudian, dia langsung berjalan ke dapur. Sementara mereka berbicara, Wendy membuka pintu untuk masuk. Dia bertanya kepada Jasper dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja mendengar suara ibumu. Apa yang kau bicarakan? Jasper tersenyum dan berkata, kami berbicara tentang bagaimana membangun kerajaan hiburan. Apa kau tertarik menjadi aktris terbaik? Bab 114. Apakah kau berencana untuk terjun ke industri hiburan? Wendy bertanya karena dia cerdas dan bisa merasakan niat Jasper. Sedangkan kalimat terakhirnya, Wendy tentu saja mengabaikannya. Dia sudah terbiasa dengan pria ini yang sesekali mengucapkan omong kosong. Jadi Wendy menganggapnya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Bisnis hiburan sangat potensial, kata Jasper. Ketika dia melihat Wendy mencoba mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia bertanya, kau tidak setuju denganku? Wendy duduk dan berkata, tidak, aku akan selalu mendukung keputusanmu. Namun aku hanya khawatir kita terlalu banyak urusan yang harus diurus. Di satu sisi, CW Capital melakukan investasi dan di sisi lain, kita juga melakukan real estate. Apakah akan sedikit berlebihan jika kita terjun ke industri hiburan juga? Kekhawatiran Wendy masuk akal. Beberapa perusahaan yang berkembang dalam satu industri tidak akan dapat pulih setelah hambatan kecil ketika mereka menempuh apa yang disebut jalur diversifikasi. Contoh di negara lain adalah perusahaan minuman yang dianggap sebagai merek masyarakat. Mereka tidak fokus membuat minuman, tapi malah mencoba-coba real estate dan suplemen. Pada akhirnya kerugian mereka hampir membuat perusahaan tutup. Di dalam negeri, itu adalah grup Suler. Seekor rubah tua seperti Dawson hampir melompat dari gedung karena dia masuk ke wilayah kapitalis dengan inisiatifnya setelah ditipu oleh Hanks. Tentu saja, kekhawatiran Wendy tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Fokus utama JW Capital selalu di industri keuangan. Dan pekerjaan utama kita adalah modal Ventura. Ini tidak akan pernah berubah, Jasper menjelaskan dengan penuh perhatian. Sedangkan perusahaan real estate itu akan menjadi bisnis lain dan ayahmu yang akan mengelolanya. Karena itu aku tidak khawatir sama sekali.
Aku tidak berencana untuk memulai dari awal tentang bisnis hiburan kita di masa depan. Aku ingin membeli perusahaan hiburan di daratan dan kota harbor. Ini adalah konsep yang sama. Aku tidak bisa mengelola perusahaan sendiri. Jadi aku akan menyerahkan hal-hal profesional kepada para profesional. Aku hanya akan bertanggung jawab untuk merencanakan seluruh proyek secara keseluruhan. Mata Wendy berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia bertanya, "Apa kau berencana untuk mendirikan perusahaan induk di masa depan?" Jasper tersenyum dan mencubit hidung Wendy. Dia berkata, "Cerdas, sistem perusahaan terlalu kecil. Meskipun korporasi akan cukup untuk mengadakan pengembangan multi-industri, kerangka kerja untuk korporasi masih cukup terbatas. Jadi, aku berencana untuk melemparkan jaringku untuk saat ini. Di masa depan ketika perusahaan dari industri yang berbeda menjadi cukup sukses, maka kita dapat memulai perusahaan induk. Pada akhirnya, kita akan mengendalikan anak perusahaan dengan perusahaan induk dan masing-masing anak perusahaan akan bertanggung jawab atas industrinya sendiri. Dengan cara ini, kita tidak akan menyebabkan situasi di mana orang-orang dari luar industri perlu memimpin orang-orang dari dalam industri. Ditambah lagi, kita tidak akan memiliki kemungkinan gagal untuk memiliki pengembangan multi-industri." Setelah dia mengatakan ini, Jasper menatap Wendy dan tersenyum lembut. "Biarkan aku mengujimu. Di mana kerangka kerja ini biasanya muncul?" Wendy menekan kegembiraannya dan berkata, "Kelompok keuangan." "Benar, kelompok keuangan." Jasper mengangguk. "Tujuanku tidak pernah untuk memperluas perusahaan atau korporasi manapun. Itu terlalu kecil. Satu-satunya cara adalah membuat grup keuangan sejati dan menggunakannya untuk memiliki sejumlah saham pengendali di kantor pusat berbagai industri. Itulah perkembangan sebenarnya dari ekonomi oligarki." Jasper bukanlah orang pertama yang membuat kerangka kerja ini. Misalnya, grup keuangan Simsing, grup keuangan Triton, dan banyak grup keuangan lainnya di barat semuanya berkembang dengan cara ini. Bahkan perusahaan terkuat pun akan memiliki batasnya. Misalnya, Weresoft dan Honeydew adalah perusahaan terbesar di dunia. Tetapi Weresoft pandai mengembangkan sistem operasi sementara Honeydew pandai mengembangkan barang elektronik. Satu industri tidak dapat memuaskan selera Jasper. Dia memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jadi jika dia tidak memulai kelompok keuangan dan menjadi oligarki, lalu apa perbedaan antara dia dan ikan mati? Saat itu, ayahku terus memberitahuku bahwa kau adalah naga tersembunyi dan kau akan terbang ke langit suatu hari nanti. Aku pikir dia terlalu mengagumimu dan hanya berbicara besar. Sekarang mengapa aku merasa bahwa ambisimu lebih besar dari naga tersembunyi?" Wendy bertanya dengan tulus. Jasper terkekeh dan berkata, "Aku sudah berbicara dengan ayahmu, dan kami akan meminta kepala urusan keuangan untuk bekerja selama setengah tahun di JW Capital. Kami akan memperlakukan ini sebagai transfer sementara. Kau harus belajar darinya dalam 6 bulan ini." Wendy berkata dengan marah, "Apa kau pikir aku tidak memiliki kemampuan?" Jasper berkata cepat, "Tidak, bukan itu. Aku khawatir kau tidak akan dapat menangani segalanya setelah industri dengan nama kita berkembang." Bab 115. Aku pasti akan membiarkan seorang profesional menjadi orang yang mengelola keseluruhan sistem. Namun, selain dari orang tuaku dan kau, aku tidak mempercayai siapapun untuk bertanggung jawab atas keuangan. Wendy mendengus pelan. Dia menikmati kenyataan bahwa Jasper mempercayainya sama seperti dia mempercayai orang tuanya. Tetapi sebaliknya, dia berkata, "Aku akan mencuri semua uangmu saat kau tidak menyadarinya. Apapun milikku, milikmu juga," kata Jasper sambil tersenyum. Semburat merah samar muncul di wajah Wendy. "Wendy, ayo, aku sudah membuatkan sup ayam untukmu. Minumlah selagi panas. Mereka membawakanku seekor ayam tua dari kampung halaman dan itu baik untukmu." Pada saat ini, Sally berjalan dengan semangkuk sup. Wendy dengan cepat menghampiri untuk mengambil sup darinya. "Terima kasih, Sally," kata Wendy dengan manis. Ibunya meninggal ketika dia masih muda. Jadi dia dan Dawson saling bergantung selama ini. Meskipun Dawson memanjakannya seperti dia adalah harta berharga, dia tetaplah seorang pria dan selalu sibuk dengan pekerjaan. Selain hal-hal materialistis,
Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan Wendy dalam hidup. Dalam beberapa hari ini, Wendy bisa merasakan cinta seorang ibu yang telah hilang selama bertahun-tahun dari Sally. Tentu saja, dia sangat dekat dengannya. Sally berseri-seri dengan gembira ketika dia berkata dengan hangat, "Katakan saja padaku apapun yang ingin kau makan nanti. Jangan menyusahkan dirimu sendiri." Baik, Wendy menyesap sedikit sup ayam yang telah direbus dengan api kecil selama berjam-jam. Dia merasakan perasaan hangat mengalir sampai ke bagian terdalam hatinya. Sally berbalik dengan puas ketika dia melihat Wendy memakan sup. Kemudian, dia menginstruksikan Jasper, "Pergilah, panggil ayahmu untuk makan malam." Orang tua itu belum melakukan apa-apa setelah dia datang ke sini. Dia sedang memancing atau bermain catur dengan teman-temannya. Dia tidak pernah tahu untuk kembali bahkan ketika sudah waktunya makan malam. 3 hari kemudian, Bandara Internasional Provinsi CW Real Estate sekarang beroperasi sesuai standar. Aku telah mempercayakan para desainer dari Institut Desain Provinsi untuk membuat sesuatu. Aku akan menunjukkannya kepadamu jika sudah selesai, kata Dawson pada Jasper. Jasper mengangguk dan berkata, "Jangan terburu-buru. Segera, orang-orang yang membangun taman hiburan keluarga Lau akan tiba. Kita dapat berkomunikasi dengan mereka karena bagaimanapun, keluarga Lau bermula dari real estate, mereka tahu lebih banyak dari kita." Dawson tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengawasi JW Real Estate, jadi tidak akan ada masalah." "Kalau begitu, aku akan pergi," kata Jasper lembut kepada Wendy. Setelah mengangguk, Wendy berkata, "Segera kembali." Jasper tersenyum dan melambai pada Dawson dan Wendy sebelum berjalan ke jalur pemeriksaan keamanan. "Oh, berandal itu. CW Real Estate baru saja mulai bergerak dan dia memintaku untuk bertanya-tanya tentang perusahaan hiburan yang sedang dijual karena bisnis yang buruk. Berapa banyak informasi yang dia miliki di otaknya." Dawson menghela napas sedih. Dia bisa memamerkan dirinya sebagai salah satu dari sedikit orang sukses di dunia bisnis. Namun, ketika dia melihat Jasper, dia merasa bahwa dia semakin tua. Dia bilang dia ingin masuk ke industri hiburan. Aku pikir dia menghubungi keluarga Lau dan itulah mengapa dia terburu-buru untuk pergi ke kota Harbor. Aku mendengar dia mengincar perusahaan hiburan yang akan ditutup dan dijual. Dawson mengerutkan alisnya. Dia tidak memiliki pendapat tentang Jasper yang masuk ke industri hiburan. Tetapi dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi karena dia ingat bahwa keluarga Hanks juga telah mengirim Zayden ke kota Harbor. Namun, dia sudah mengingatkan Jasper. Dilihat dari kepribadiannya, siapapun di dunia ini akan menderita kerugian di hadapannya. Dawson mengerutkan alisnya ketika dia memikirkan hal ini. Dia berkata kepada putrinya yang hampir berubah menjadi patung janda, "Ayo pergi. Bibi Zoe telah mengatur agar kau belajar di bawah kepala urusan keuangan. Jadi kau harus belajar darinya. Jika tidak, kau tidak akan bisa menangani kerajaan bisnis besar Jasper di masa depan."